Shalom, salam sehat dan sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan saya di channel Pel2 KBTC. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, hari ini kita akan kembali belajar firman Tuhan bersama-sama. Mari sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan yang kami sembah, Bapa di dalam sorga, di dalam nama Yesus. Saat ini kami berdoa, Tuhan. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih bahwa Tuhan adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang selalu menyertai setiap kehidupan kami. Dan kami bersyukur kalau hari ini kami masih diberi kesehatan, kekuatan, kesempatan. Itu berarti Tuhan sangat baik, Tuhan masih memberi kesempatan bagi setiap kami untuk hidup di dalam pertobatan, untuk hidup mengenal Engkau dengan benar ya Bapa. Berkati setiap kami yang hari ini mendengarkan firman-Mu, dimanapun mereka berada ya Bapa, berkati. Agar lewat firman-Mu ini kami bersama-sama diubahkan, diteguhkan, dikuatkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin. Ya, saya berharap siapapun yang mendengarkan firman Tuhan, Anda semuanya dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan yang tetap dipelihara Tuhan. Karena kita tahu memang hari-hari ini bukanlah hari-hari yang mudah. Tetapi saya percaya setiap orang yang mengandalkan Tuhan, percaya kepadanya, beriman kepada Tuhan Yesus, pasti akan selalu mendapatkan hal yang terbaik dari Tuhan. Nah, hari ini saya diingatkan dari Efesus pasal ke-5. Mari kita lihat dulu sebentar. Kita lihat di dalam Efesus pasal ke-5 ayat ke-15 sampai 18. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Saya diingatkan oleh Tuhan ketika saya dalam keadaan beberapa tahun yang lampau hidup belum bertobat kala itu ya, saudaraku. Di tahun 90 sampai tahun 97 itu merupakan era zaman di mana saya hidup di dalam kegelapan. Dan saya sadar betul kalau hari ini saya masih bisa hidup. Itu semata-mata karena kemurahan Tuhan. Karena anugerah Tuhan. Seharusnya saya sudah mati. Karena saya hidup, keluar masuk penjara, dalam dunia narkoba, dalam dunia premanisme. Itu yang saya lakukan dalam era tahun 90 sampai 97. Jadi selama kurang lebih 7 tahun saya hidup di dalam kegelapan. Ketika hari ini saya diingatkan oleh Tuhan tentang ayat ini, saya sadar betul akan kebaikan Tuhan. Kalau masih bisa hidup, diberikan kesehatan, diberikan anugerah, kesempatan, betapa Tuhan itu baik. Seharusnya, sekali lagi saya ingin bicara, harusnya saya sudah mati, saudaraku. Entah itu ditembak oleh polisi, entah itu saya dikeroyok oleh grup anggota geng-geng yang lain gitu. Dan saya disadarkan betapa hidup ini setiap hari adalah kesempatan. Hidup ini setiap hari adalah kesempatan demi kesempatan demi kesempatan. Dan saya ingin berkata kepada
Anda hari ini, apapun status, siapapun Anda, mari Tuhan mengingatkan hal ini kepada saya. Hidup adalah kesempatan. Jangan sia-siakan. Kalau hari ini Anda hidup di dalam dosa, masih ada kesempatan di dalam Tuhan. Berbaliklah kepada Tuhan. Carilah kebenaran di dalam Yesus Kristus, agar pikiranmu diubahkan oleh Tuhan, saudaraku. Itu sebabnya di dalam Efesus 5 ayat ke-15, mari kita bersama-sama baca kembali. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Perhatikan hari ini bagaimana Anda dan saya hidup. Dunia semakin hari semakin jahat. Karenanya firman Allah berkata, perhatikan. Apakah kita terseret di dalam arus dunia yang begitu jahat itu? Sudah melupakan Tuhan, sudah tidak ke gereja, sudah tidak pernah berdoa, sudah tidak pernah baca firman Tuhan. Hari ini perhatikan keadaanmu, saudara. Jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan. Kalau Anda mendengar firman Tuhan ini berarti Tuhan sangat mengasihimu. Tuhan sangat sayang kepada Anda. Agar saudara tidak binasa di dalam dosa-dosamu. Mari perhatikan. Kalau Anda hidup di dalam dosa, maka Tuhan berkata, ayo bangkit. Jangan tinggal di dalam dosa-dosamu. Akui segala dosa-dosamu. Berubahlah pikiranmu 180 derajat kepada pikiran-pikiran apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupmu. Perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal. Orang bebal berarti orang yang keras kepala. Jangan sampai hati kita menjadi keras. Kalau hati sudah menjadi keras itu sangat berbahaya sekali. Sekalipun mungkin Tuhan ngomong berkali-kali. Kalau hatimu sudah sangat keras, ini berbahaya. Mumpung masih ada kesempatan, mumpung masih diberi waktu oleh Tuhan, perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, saudara. Tuhan tidak ingin Anda binasa. Tuhan tidak ingin saudara dan saya mati di dalam dosa-dosa kita. Dia memberikan darahnya. Dia memberikan hidupnya agar kita manusia-manusia yang berdosa tidak mengalami kematian yang kekal di dalam neraka. Ingat itu. Dia memberikan nyawanya di kayu salib, yaitu Yesus Kristus, agar setiap orang yang percaya kepadanya diselamatkan, dirubahkan hidupnya, pola pikirnya dari yang sia-sia kepada hal yang benar sesuai dengan kehendak Allah. Firman Allah berkata, jangan seperti orang bebal. Jangan sampai hatimu menjadi keras, saudaraku. Kalau hari ini Anda diingatkan oleh Tuhan, ayo berbalik. Kembali bertobat ke jalan Tuhan. Tinggalkan dosa-dosamu. Berubahlah pikiranmu. Tapi biarlah saudara menjadi seperti orang arif yang ketika ditegur, ya ini aku Tuhan. Ini aku Tuhan. Saya ingat ketika saya ditegur oleh Tuhan. Saya sadar waktu itu. Dan saya diselamatkan ketika ada hamba Tuhan, pendeta yang berkunjung ke penjara. Waktu itu tahun 1997. Saya berada di LP Sukamiskin sebagai seorang narapidana. Yang karena kasus narkoba dan kasus penodongan, saudaraku. Saya diselamatkan Tuhan di dalam penjara, saya diubahkan Tuhan. Saya mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi saya.
kala itu. Saya mendengarkan firman yang disampaikan oleh pendeta itu. Dan saya sadar. Di situ saya mengambil keputusan untuk mengubah, untuk menyerahkan, untuk meminta ampun sama Tuhan saat itu. Atas segala dosa-dosa yang sudah saya lakukan. Dan hari ini Tuhan berbicara kepada kita bersama-sama, khususnya kepada Anda. Ayo, saudaraku, perhatikanlah bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ayo pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Kita tidak tahu kapan akan dipanggil pulang oleh Tuhan. Kalau saudara tidak tahu, ayo pergunakan waktu ini. Untuk apa kita mempergunakan waktu? Bukan hanya untuk mencari duit. Bukan hanya untuk hal-hal yang duniawi. Bukan hanya untuk hal yang sia-sia. Anda bekerja keras itu betul, tidak salah. Tetapi prioritas utama di dalam hidup ini bagaimana saudara dan saya bisa mengenal Tuhan dengan benar. Hidup di dalam jalannya, hidup di dalam rencananya, tidak terbawa oleh arus dunia ini. Menjadi orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran Tuhan. Menjadi umat Allah yang hidup di dalam kekudusan Allah. Ini yang Tuhan inginkan dalam hidupmu. Pergunakan waktu yang ada, jangan hanya untuk uang, dan uang. Karena ingat, uangmu tidak akan dibawa mati. Mobilmu yang mewah itu tidak akan dibawa mati. Mukamu yang ganteng, mukamu yang cantik tidak akan dibawa mati. Orang yang sudah di dalam tanah itu berubah semua menjadi tengkorak. Tidak ada satupun yang kita bawa. Tidak sehelai baju pun, tidak sehelai kegagahan kita pun, saudaraku, yang kita bawa. Ketika kita ada di dalam tanah, semua berubah menjadi tengkorak. Semua sudah terlambat. Ketika Anda ada di dalam 2x1 di dalam tanah. Hari ini Tuhan mengingatkan, pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Karena dunia semakin jahat, semakin gelap. Orang melakukan kejahatan hari-hari ini sudah terang-terangan. Mengerikan sekali kalau kita melihat berita-berita yang ada di dalam surat kabar. Dan itulah kondisi yang terjadi hari-hari ini. Agar saudara mempergunakan waktu yang ada. Ingat, kita tidak tahu kapan dipanggil pulang oleh Tuhan. Tidak ada satupun yang tahu tanggal, jam, detik, waktu akan kematiannya, saudaraku. Jangan sampai terlambat. Jangan sampai terlambat. Jangan sampai terlambat. Tuhan mengingatkan ini kepada kita hari ini bersama-sama. Jangan sampai terlambat. Mumpung saudara masih diberi kesehatan, masih bisa bernafas, ayo pergunakan waktu yang ada. Yang terutama adalah untuk bertobat. Mengenal Tuhan, berubah pikiranmu dari pikiran yang sia-sia menjadi pikiran yang diubahkan sesuai dengan rencana Tuhan dalam kehidupanmu. Hari ini merupakan kesempatan bagi Anda dan saya untuk hidup terus dalam pertobatan. Ya, kita manusia harus hidup dalam pertobatan setiap hari. Seringkali kita tidak sadar, jauh dari Tuhan, melupakan Tuhan. Sehingga akhirnya apa yang kita lakukan, hidup di dalam daging. Akhirnya saudara berkompromi tanpa disadari dengan rencana si jahat. Itu sebabnya Alkitab berkata, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Tuhan tidak ingin masa depanmu hancur.
Tuhan sangat mengasihi saudara dimanapun Anda berada hari ini. Ingat itu. Ingat, hari ini adalah kesempatan untuk bertobat, saudara. Hari ini adalah kesempatan Anda kembali kepadanya. Berbalik dari jalan-jalanmu yang jahat. Mencari wajah. Berlutut di hadapan Tuhan Yesus. Meminta ampun atas segala dosa-dosa yang sudah dilakukan selama ini. Saudaraku. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Di hadapan Tuhan, seberapapun Anda berpendidikan tinggi, kalau kita tidak mengerti kehendak Tuhan, kita menjadi orang-orang yang bodoh di hadapan Tuhan, Bapak Ibu. Tidak peduli Anda mungkin kuliah S1, S2, S3 di universitas-universitas terkenal. Tapi bagi Tuhan, ketika Anda tidak mengerti rencana Tuhan, Anda adalah orang yang bodoh di hadapannya. Orang yang mengerti kehendak Tuhan berarti orang yang pintar di hadapan Tuhan. Karena orang itu berarti memiliki hati yang lembut, hati yang mau ditegur, hati yang mau belajar akan kehendak Allah dalam hidupnya. Janganlah kita menjadi orang-orang yang bodoh. Sekali lagi firman Allah berkata, tapi biarlah kita menjadi orang-orang yang mengerti kehendak Tuhan. Apa kehendak Tuhan? Saudara bertobat. Saya bertobat. Kita semua bertobat yang belajar firman Tuhan hari ini. Bertobat dari apa-apa? Bertobat dari dosa-dosa yang mungkin masih kita lakukan. Berubah pikiran kita, saudaraku. Dari pikiran yang sia-sia kepada pikiran Tuhan. Apa pikiran Tuhan? Pikiran Tuhan adalah kebenaran dan kekudusan. Pikiran Tuhan adalah Injil Alkitab yang kita baca setiap hari. Di sini ada tertulis pikiran Tuhan, jalan-jalan Tuhan. Dan itu yang harus ada dalam hidupmu, saudara. Bersyukur saya masih diberi kesempatan. Sehingga saya tidak mati sia-sia. Andai kata saya mati sia-sia, saudara, hari ini saya sudah ada di dalam neraka. Tapi Tuhan tahu. Dia kasih kesempatan kepada saya yang bernama si Bayu ini. Dia kasih kesempatan agar saya sadar, saya bertobat. Dan saya mengenal Tuhan Yesus yang hidup itu mengubahkan pola pikir saya. Mengubahkan seluruh kehidupan saya. Sehingga saya tidak binasa di dalam neraka jahanam itu, saudaraku. Hal yang sama ingin dikatakan, ingin dialami kepada saudara yang mendengar firman ini hari ini dimanapun Anda berada. Dia tidak ingin engkau binasa. Dia tidak ingin saudara mati di dalam neraka bersama iblis dan setan-setan. Janganlah kamu bodoh, saudaraku. Kita menjadi orang-orang yang bodoh ketika kita mengeraskan hati, hidup di dalam dosa kita. Kita menjadi orang yang bodoh. Seberapapun engkau kaya, seberapapun hartamu, tapi ketika engkau jauh dari Tuhan, ketika engkau tidak mengenal Tuhan, ketika engkau tidak hidup dalam pertobatan, dalam perubahan pikiran, maka Alkitab berkata engkau adalah orang bodoh karena engkau tidak mengerti rencana Tuhan. Mari saudaraku, sekali lagi Tuhan tidak ingin kau binasa. Tuhan tidak ingin Anda ujung-ujungnya menuju ke neraka, saudaraku. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Berapa banyak hari-hari ini yang pusing, dia pergi ke pub, minum minuman keras, nyoba-nyobain narkoba. Akhirnya bukan ada solusi, tetapi semakin hancur hidupnya. Berapa banyak hari-hari ini orang yang mencoba dengan kekuatannya sendiri. Karena mereka anggap rasa hidup mereka hebat. Karena masih mampu, masih banyak uang. Tapi mereka nggak sadar, di belakang mereka iblis sedang mengikat hidup mereka. Menjerumuskan, mencuri, membunuh, membinasakan orang-orang seperti ini. Jangan kamu mabuk oleh anggur. Jangan kamu mabuk oleh dunia. Jangan kamu terkesima dengan hartamu yang begitu banyak. Tapi engkau lupa akan rencana Tuhan dalam hidupmu. Kau hanya memperkaya dirimu sendiri. Tapi engkau lupa kepada rencana Tuhan yang sungguhnya dalam hidupmu, saudaraku. Mari Bapak Ibu. Hari ini firman Tuhan ini
menegur kita bersama-sama. Karena satu tujuan Tuhan. Tuhan tidak mau Anda mati di dalam neraka. Ingat itu. Tuhan tidak mau Anda menjadi miliknya iblis. Sehingga dia relakan hidupnya, dia berikan nyawanya. Dia mengingatkan kita hari ini. Ayo kembali anakku, engkau yang sudah jauh. Ayo kembali agar jangan kau tersesat. Ayo kembali. Dia Bapa, dia Tuhan. Ingin memelukmu. Ingin mengembalikan Anda ke pangkuannya seperti anak yang terhilang itu. Tuhan gak mau engkau kelaparan. Karena perbuatanmu yang sia-sia. Mari saudaraku, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kita hidup. Pergunakan waktu yang ada. Janganlah kita menjadi orang yang bodoh. Janganlah kita mabuk oleh dunia ini. Jangan mabuk oleh anggur. Tapi biarlah kita menjadi orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus setiap hari. Setiap hari berdoa, membaca, merenungkan, melakukan firman Tuhan. Memuji-muji Tuhan, maka saat itu engkau akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Menjadi orang-orang yang dipenuhi dengan sukacita dan kegirangan yang berasal daripada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami. Kami sadar kami adalah orang-orang yang lemah, rapuh, yang tidak berdaya Tuhan. Biarlah kami menjadi orang yang mulai mau ditegur oleh Engkau dan memiliki hati yang bertobat seperti Daud. Ketika ditegur oleh Nabi Nathan, dia kembali kepadamu. Jangan kami menjadi orang-orang yang keras kepala Tuhan. Jangan kami menjadi orang-orang yang susah untuk ditegur oleh Engkau. Hamba berdoa bagi siapapun yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Tuhan jamah. Tuhan jamah. Tuhan jamah dalam nama Yesus. Tuhan jamah. Tuhan jamah. Pulihkan keadaan mereka. Angkat segala beban mereka. Tuhan jamah. Yang sakit kau sembuhkan dalam nama Yesus. Yang berbeban berat kau lepaskan bebannya Tuhan. Demi nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, saudara-saudari dimanapun Anda berada. Jika memang Anda terberkati oleh channel ini, silahkan like, subscribe, dan share kepada teman-teman saudara. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.